Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus menika mukadimah nderek ingkang dateng kajeng kemawon. Terusipun kula langsung menika dalam unek-unek dalam batin kula niku nyuwun pirsa nggih menika masalah siksa kubur Gus. Kan kadang-kadang sedaya kathah masalah cerita siksa kubur. Lah siksa kubur menika dari pandangan syariat kados pundi, pandangan hakikat niku kados pundi. Terusipun kersanipun kula paham lan mungkin kanca-kanca menika paham, terusipun kesanipun langkung dalam pikiran langkung cerah. Cekap semanten atur kula dumateng panjenengan mbok menawi wonten kiranipun kawula nyuwun pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siksa kubur yang ditanyakan. Siksa itu kan nggak enak Pak ya. Azab. Bahasa Qur'annya adalah azab. Azab atau siksa itu pasti sesuatu yang tidak enak. Hati jenengan ketika mendapatkan sesuatu terus hati sampean itu nggak enak, itu Anda siksa, Anda itu disiksa. Hajatan, hujan terus, hati gak enak. Anak, istri itu tidak sesuai dengan planning Anda, akhirnya hati Anda panas, gak enak. Itu siksa. Kubur, apa sih kubur itu? Kubur itu sesuatu yang dipendam. Kalau kita bicara alam kubur ini berkenaan dengan bahasa Quran barzah. Barzah dijawakan berpecah, berarti masuk ke liang kubur. Secara syariat kita sudah sering dengar siksa kubur dari berbagai makalah. Yang jelas ruhaniah kita itu disiksa oleh Allah. Mengapa? Sebab secara syariat karena kita saat di dunia menentang Allah. Jelas nggih? Lah bentuk siksanya apa secara syariat? Wa min waraihim barzakhun. Anda dimasukkan alam barzah, gelap gulita. Arwah, kalau jasad sih ya mesti aja sendirian di dalam, gelap, nggak ada lampunya memang secara jasmani. Tapi ruhaniah kita mengapa gelap? Karena waktu di dunia kita juga masih gelap pada Allah. Akhirnya dimasukkan barzah. Secara hakikat bagaimana siksa kubur? Gak usah nunggu kita mati di dunia kita. Oleh karena hati kita gelap pada Allah, mangkana fi hadhihi a'ma. Siapa Anda ketika saat di dunia mata hatinya buta terhadap Allah, Anda pasti akan mengalami siksaan Allah. Apa itu? Ya selalu nggak nyaman. Mana musim hujan datang ngerutau, kemarau tadi panas ngerutau. Kita dagang Pak, laba sedikit ngerutu, apalagi rugi. Itu pasti Pak, manusiawi ya. Maksud hati aku beli barang ini 100.000, jadi ya nanti 150 atau 200. Lah kok yang membeli itu Anda dibateni sarepes. Gelem mboten? Pasti jenengan ngomong, mending tak batangno. Lah gitu toh. Saya biarkan gitu. Apalagi nanti kita itu jatuh kolab, dagangan habis, uang gak megang, bank tiap bulan awe-awe. Sumpah pun sumpah jenengan, ketidakketenangan ruhaniah kita itu berarti siksa kubur hakikate. Lagi bagaimana kita bisanya keluar Bapak Ibu dari siksa itu? Mudah. Kalau Anda mau mengikuti teladan Rasulullah, pasti akan bisa keluar. Apa itu? Ruhaniah kita betulin Pak. Bukan hanya betulin jasmania, tetapi juga ruhani. Dengan cara apapun silahkan. Ada Pak orangnya agama bukan Islam, ada ini. Dia pun bukan orang kaya, juga bukan pejabat. Katakanlah iki sobiin, orang sobiin. Ya nggak pernah sholat secara wong Islam nih gile. Wong agamanya itu gak jelas.
ning KTP ning kelurahan di kelurahan Islam tapi ora tahu salat, kumpulan tahlilan yo tidak, tapi nek RT-an ikut. Karena ketika RT-an itu dia itu arisan, nggak ada kegiatan agama. Kalau diundang tahlil juga nggak berani datang, anaknya disuruh. Kaya tidak, terpandang juga tidak, pas-pasan, tapi nyaman hatinya, nggak ada rasa khawatir, apalagi takut, baik takut terhadap orang atau nggak belas, kapanpun dia siap. Terus dia kok nyaman hatinya. Istrinya diambil orang, juga ngamuk-ngamuk, iya. Malah begini, dipanggil si lakinya, didudukkan, istriku mau kau ikut itu? Kalau mau silakan. Ada orang laki seperti ini, pasti kita mengatakan itu suami sampel, gitu Pak ya. Saya bercerita karena fakta di lapangan ada. Terus bagaimana indallah, di mata Allah orang yang seperti ini? Saya kalau menjawab dari sisi hakikat terus sampai terima syariat, tukaran Pak, betul tukaran. Mengapa Allah menterjadikan saya untuk berdakwah ruhaniah dengan berangkat jasmaniah? Karena memang zamannya sekarang banyak orang pinter jasmaniah. Padahal sudah dikatakan Allah tidak melihat status fisikmu, tapi Allah hanya melihat status ruhaniahmu, hatimu. Kalau saya jawab Pak, tapi tetap saya berdasarkan kacamata hakikat makrifat. Orang ini lebih baik di mata Allah daripada saya kundohire, tapi hati saya bediteten. Tahu bediteten? Hasud, riya, takabur, iri dan lain sebagainya. Lebih baik dia di mata Allah, di mata Allah. Nek di mata manusia ya api aku lu penggone ngaji ya nyekel pondok, sholat gak tahu ditinggal ke, apalagi poso, haji ben tahun Pak, sugih pisan, kepala desa kok, gitu ya. Lah pandangan manusia jelas jempol saya, gak terima jempol satu ditambahi 4 jempolnya. Tapi dipandang Allah, di mata Allah, ulaika kal an'am balhum adol. Saya itu seperti binatang, bahkan lebih kejam dari binatang. Umat saya perkosa, kau harus kasih 10% dari hakmu, apa jenenge, hasil kekayaanmu 10% tiap bulan. Tak peres Pak, kau harus memuja aku. Engko nek beat kau tak kongon sujud ning ngarepku. Bayuh Fir'aun nih. Subhanallah. Saya hadir di sini di tengah-tengah umat meluruskan apa yang pernah disampaikan Rasulullah. Urusan Anda percaya gak percaya tutu urusaku, bukan urusan saya. Amanah yang diberikan pada saya, walaupun berat kami rasa, tetap kami sampaikan sebab ana nadhirum mubin. Saya hanya menyampaikan saja. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagi Anda untuk menerima atau menolak, itu hak asasi. Jadi kembali kepada siksa kubur, Anda tidak akan terjadi barzah manakala di dunia barzah Anda sudah tiada. Siksa kubur Anda tidak akan terjadi setelah kematian manakala ketika saat di dunia siksa kuburmu di dunia secara hakikat barzah itu sudah kau hilangkan. Barzahun itu adalah sebuah dinding Pak, dinding yang amat tebal, ruhaniah tidak bisa keluar. Apa itu? Asyahwatud dunyawiyah. Ruhaniah kita di barzah ambek kesenangan dunia, akhirnya tidak bisa wa inna ilaihi rajiun. Jelas Pak ya, secara hakikat. Secara syariat sampai nek nomponi dengan akal ilmu syariat nggak akan pernah bisa terima. Tapi kalau dengan iman sampean pasti Anda akan bisa terima, nggak akan protes.